Selamat bertemu kembali di Onehe Channel. Kali ini saya menjelaskan bagaimana menggunakan perulangan atau looping dan nanti nested looping di bahasa pemrograman Visual Basic Net. Nah, sebelum kita lanjutkan, terlebih dahulu kita bahas secara singkat bagaimana struktur perulangan itu di dalam bahasa pemrograman. Nah, perulangan di dalam bahasa pemrograman Visual Basic berfungsi untuk melakukan proses perulangan terhadap blok perintah sampai pada syarat atau kondisi yang sudah ditentukan. Misalnya, kalau kita ingin menampilkan angka sebanyak 10 kali, misalnya angka 1 sampai 10, maka tentu pengerjaan untuk menampilkan angka itu akan kita lakukan sebanyak 10 kali. Jadi ada proses perulangan dimulai dari proses yang pertama sampai proses yang ke-10. Nah, kita lihat bentuk-bentuk dari looping ini atau perulangan. Dalam bahasa pemrograman Visual Basic ada 4 bentuk dari perulangan. Yang pertama ada for next, kemudian do while, kemudian do until, kemudian while and while. Nah, supaya lebih jelas kita lihat penjelasannya, konstruksinya dan contohnya di sini. Kita lihat sintaks dan contoh perulangan untuk perulangan for next. Jadi untuk for next ini sintaksnya dimulai dari for, kemudian nama variabel penampung nilai perulangan. Jadi for nama variabel penampung perulangan, kemudian nilai awalnya to nilai akhir. Kemudian ada stepnya di sini, lompatannya berapa. Kemudian di antara for, di bawah for ini ada pernyataan dan ditutup oleh next. Jadi apapun perintah yang kita lakukan selama perulangan dilakukan itu kita letakkan di bawah di antara for dan next. Nah, yang perlu kita pahami di sini kalau kita menggunakan perulangan adalah bahwa perulangan itu membutuhkan nilai awal dan nilai akhir. Jadi ini harus kita deklarasikan di bagian awal bahwa untuk perulangan tersebut dimulai dari berapa dan berakhir di posisi keberapa. Jadi sangat jelas di for next ini, for nilai variabel sama dengan berapa nilai awalnya tuh nilai akhir, stepnya berapa. Baru apa yang kita lakukan, kita tuliskan di antara for dan next. Kemudian var ini adalah variabel penampung perulangan. Kita lihat contoh for x. Nah, x ini tadi adalah nama variabelnya, s integer. Jadi kita deklarasikan di sini for x, nama variabel x itu tipenya adalah integer sama dengan nilai awalnya 1 to nilai akhirnya 10. Jadi lakukan perulangan mulai dari angka 1 sampai 10, simpan di dalam variabel x. Nah, stepnya tadi di sini adalah 2, artinya lompatannya adalah 2. Kalau misalnya masuk putaran pertama 1, dituliskan dulu x-nya. Kemudian masuk putaran kedua, ini tadi misalnya x1, nilainya adalah 1. Kemudian masuk putaran kedua. Nah, dilompati nih sebanyak 2 kali. Berarti 1 melompat 2 kali, 2, kemudian 3. Berarti yang dituliskan untuk x berikutnya adalah 3. Nah, masuk putaran berikutnya dilompati lagi 2 kali, 1, 2. Berarti di sini 3, 4, di sini 5. Nah, ini dilakukan sampai 10. Nah, sehingga hasilnya nanti ini 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, jadi kondisinya itu di sini. Kondisi awal berapa, kondisi akhirnya berapa. Kemudian nanti ini bisa kita atur. Kalau kita mau buat jaraknya 1 saja, berarti nanti kita buat di sini 1. Sehingga kalau kita buat di sini 1, berarti x yang pertama 1 ditambah 1, berarti x yang kedua adalah 2. X yang kedua ditambah 1 berarti X yang kedua ditambahkan dengan 1 berarti 3. X yang ketiga ditambahkan 1 berarti 4, dan seterusnya.
Nah, kita lihat contoh implementasinya di dalam Visual Basic. Silakan dibuat project baru, kemudian kita desain seperti ini. Kita buat teks dari formnya ini, kita buat saja misalnya teks dari formnya latihan perulangan. Kemudian kita buat di sini satu list box. Kemudian kita letakkan label di atasnya. Kita buat di sini for next. Oke, kita buat seperti ini. Nah, coba kita perbesar sedikit tulisannya supaya lebih jelas nanti. Oke, for next. Jadi kita inginkan nanti list box ini gunanya untuk menampung hasil dari for next. Kita letakkan satu tombol button di bawah ini untuk menampilkan hasilnya. Di bawah list boxnya. Nah, kita buat saja di sini teksnya adalah for next. Kita buat namanya B4. Name-nya kita buat B4. Ya, ini kita ganti saja namanya, kita buat LST4. Kita buat namanya LST4. Jadi kita mau mengimplementasikan, misalnya kita mau menampilkan di sini angka 1 sampai 10 dengan menggunakan perulangan berjenis for. Nah, kita lakukan itu nanti pada saat kita klik tombol for ini, maka dia menampilkan angka 1 sampai 10 di sini. Jadi kita double klik saja tombol for ini. Sehingga terbuka seperti ini. Jadi B4, tombol B4 ketika diklik apa yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan itu tadi sekali lagi menampilkan angka 1 sampai 10 di LST4 ini. Nah, seperti tadi yang sudah kita jelaskan di awal bahwa untuk melakukan proses perulangan dengan menggunakan bentuk for next, maka kita awali dengan sintaks ini for, kemudian nama variabel sama dengan nilai awalnya berapa, nilai akhirnya berapa. Nah, karena yang kita lakukan ini menuliskan angka 1 sampai 10, misalnya angka 1 sampai 10, berarti nilai awalnya adalah 1 dan nilai akhirnya, batas akhirnya adalah 10. Nah, stepnya kita buat 1 karena nanti yang kita tampilkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Nah, bagaimana caranya di dalam implementasinya di dalam bahasa pemrograman Visual Basic? Tinggal kita buat di sini. For nilai awal variabel yang menampung nilai perulangan kita buat misalnya x as integer sama dengan nilai awalnya kita mulai dari 1 to nilai akhirnya 10. Nah, stepnya kita buat 1. Kita enter, maka di sini sudah terbentuk for next. Jadi variabel x adalah yang menampung nilai perulangan dari 1 sampai 10. Kemudian tipenya adalah integer. Lalu apa yang kita lakukan? Kita mau menampilkan nilai-nilai itu ke dalam list box ini. Sehingga tinggal kita buat. Ini namanya tadi LST4. LST4 item add nilai x. Jadi sintaks untuk mengisi item ke dalam list box itu sama dengan sintaks mengisi item di combo box. Jadi nama objek list boxnya titik items titik add, baru apa yang kita tambahkan? Nilai-nilai yang sudah ditampung oleh X. Nah, kita coba jalankan. Nah, ketika kita klik for next, maka di sini sudah ditambahkan 1 sampai 10. Nah, kalau kita klik lagi, nah di sini tambahkan lagi itemnya karena perintahnya tadi adalah menambahkan item di mana item itu diambil dari variabel X. Nah, bagaimana caranya supaya yang ditampilkan di sini tetap hanya angka 1 sampai 10? Maka konsepnya perlu kita bersihkan dulu isi dari list box ini, baru kita tampilkan isi itemnya. Jadi tinggal kita tambahkan di sebelum for ini, kita buat lst for item, kita bersihkan dulu itemnya, clear. Oke, kita buat seperti ini, kita jalankan. Nah, di sini sudah tampil 1 sampai 10. Kalau kita klik lagi, berarti konsepnya dihapus dulu ini.
Jadi kalau kita klik lagi nanti for next-nya, ini dihapus dulu, di clear, baru ditampilkan. Ya, karena perintahnya tadi ini. LST for titik items clear. Di clear dulu, baru dilakukan proses perulangan. Jadi sehingga tidak ada proses penambahan item. Oke, itu untuk yang for next. Coba ini kita ganti menjadi 2. Jadi stepnya kita ganti menjadi 2. Lalu kemudian kita jalankan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, 1, 3, 5, 7, 9. Nah, karena stepnya tadi 2. Jadi kalau misalnya masuk nilai X yang pertama, itu nilainya dimulai dari 1. Kemudian X yang kedua, nilai 1 ini ditambahkan dengan stepnya. Stepnya tadi adalah 2. Nah, 2 ini tadi adalah stepnya. Berarti hasilnya adalah 3. Lalu masuk X yang ketiga. Nah, ini ditambahkan lagi, nilai sebelumnya ditambahkan dengan 2 stepnya. Berarti hasilnya adalah 5. Masuk X yang keempat. Sama dengan X yang keempat itu nilai X3 ditambahkan dengan 2. Berarti 7. Masuk X yang kelima. Berarti nilai X4 7 ditambahkan dengan stepnya 2. Nah, hasilnya adalah 9. Masuk X yang ke-6. Sama dengan, berarti nilai X yang kelima ditambahkan dengan 2. Hasilnya 11. Nah, ini tidak dilakukan karena tadi batasnya hanya sampai 10. Jadi makanya 11 ini tidak ditampilkan lagi di sini. Karena batasnya sekali lagi hanya sampai 10. Jadi kalau dia kelewat dari syaratnya, maka dia akan berhenti. Jadi perulangan itu akan dihentikan. Nah, seperti itu prosesnya untuk yang for next. Lalu bagaimana misalnya kalau kita mau menampilkan di list box ini dimulai dari 10 sampai 1. Berarti kita balik ini. Nilai awalnya dimulai dari 10 sampai 1. Berarti nilai awalnya harus kita ganti 10 dan nilai akhirnya kita buat menjadi 1. Berarti tinggal kita modifikasi tadi ini. Nilai awalnya dimulai dari 10 dan nilai akhirnya adalah 1. Stepnya bagaimana supaya menurun? Saya ini 10, kemudian 9, kemudian ada 8, kemudian 7, dan seterusnya sampai 1. Nah, kita lihat bagaimana supaya 10 bisa menjadi 9, berarti kan harus dikurangi dengan 1. Bagaimana 9 bisa menjadi 8, berarti 9 harus dikurangi dengan 1. Bagaimana 8 bisa menjadi 7, berarti 8 harus dikurangi dengan 1. Berarti stepnya ini berubah. Jadi stepnya itu kita ganti menjadi minus 1. Nah, coba kita lihat hasilnya. Kita klik for next. Nah, maka dimulai dari 10, nilai awalnya tadi adalah 10 dan nilai akhirnya tadi adalah 1. Nah, bagaimana dia bisa turun? Berarti dikurangi dengan 1. Jadi nilai 10 dikurangi dengan 1. 9 dikurangi dengan 1, makanya dapat 8. 8 dikurangi dengan 1, makanya dapat 7. Dan begitu seterusnya sampai 1. Jadi kita nanti bisa memodifikasi itu. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan model do while loop. Nah, bagaimana cara kerja dari do while loop ini? Do while loop ini akan melakukan proses perulangan dengan melakukan pengujian terlebih dahulu. Jadi dia akan melakukan pengujian terhadap syarat atau kondisi. Selama syarat atau kondisinya benar, maka perulangan akan terus dilakukan. Tapi kalau syaratnya false, bernilai false, maka perulangan akan dihentikan. Jadi di do while loop itu awali dengan konstruksi seperti ini. Jadi deklarasi dari variabel penampung perulangan, kemudian nilai awal perulangannya berapa, kemudian baru dilakukan perulangan itu. Do while, lakukan hingga berapa kondisi nilai akhir. Jadi ini nilai akhir, kondisi nilai akhir. Kemudian baru ada pernyataannya atau apa yang kita lakukan selama perulangan.
Kemudian ini counter. Jadi counter ini adalah perintah nanti yang membuat perulangan itu atau nilai perulangan itu bisa bertambah atau berkurang. Kemudian loop ini adalah perintah untuk melakukan ulang perulangan. Jadi kita lihat contohnya di sini. Dim x, x adalah nama variabelnya. Jadi baris yang pertama ini adalah deklarasi variabel. Dim x as integer. Jadi ini adalah nilai awal. X sama dengan 1. Kemudian do while x lebih kecil atau sama dengan 10. Jadi lakukan proses perulangan selama nilai x itu lebih kecil atau sama dengan 10. Jadi kalau nilai x-nya lebih kecil atau sama dengan 10, selama lebih kecil atau sama dengan 10, maka perulangan itu terus dilakukan. Tuliskan nilai x. Jadi tampilkan nilai x-nya. Kemudian bagaimana supaya 1 bisa menjadi 2? Maka dilakukan counter ini. Jadi nilai x sama dengan, nilai x itu selalu ditambah-tambah dengan 1. Jadi setiap kali perulangan maka nilai x ditambahkan dengan 1. Lalu kalau selama kondisi ini terpenuhi maka di loop selalu dilakukan perulangan. Sehingga kalau kita jalankan nanti coding yang seperti ini maka akan menghasilkan yang ini. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 10. Kita lihat implementasinya di dalam bahasa pemrograman visual. Kita tampilkan lagi tampilan desainnya. Ini kita copy saja. Jadi kita copy semua ini, kita blok saja. Kemudian kita copy di sebelahnya. Kita paste. Nah, kita letakkan saja di sebelahnya ini. Kita buat tulisan label ini menjadi do while. Oke, kemudian ini kita ganti menjadi do while. Kemudian list boxnya kita ganti namenya menjadi lst do while. Oke, kita buat seperti ini. Jadi namenya kita buat lst do while. Kemudian ini namenya ini tadi adalah, oke, kita buat namenya kita buat p do while. Nah, kita coba double klik tombol do while-nya. Nah, sintaksnya tadi adalah deklarasi dari variabel penampung perulangan, kemudian nilai awalnya berapa, kemudian do while berapa kondisi nilai akhir, baru pernyataan, kemudian counter, kemudian loop. Nah, kita kembali ke project kita. Kita coba buat codingnya di sini. Kita deklarasikan dulu variabel penampung nilai perulangan. Dim x as integer. Kemudian nilai awalnya kita buat x sama dengan, kita mulai dari 1. Kita asumsikan misalnya yang kita tampilkan angka 1 sampai 10. Jadi x sama dengan 1, baru kita buat do while nilai x lebih kecil atau sama dengan 10. Jadi kita enter, lakukan perulangan selama nilai x lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, apa yang kita lakukan? Kita tampilkan nilai x itu ke dalam lst do while. Jadi tinggal kita buat lst do while titik item add nilai x. Lalu kita buat counternya di sini, nilai x. Bagaimana supaya nilai x itu bisa menuju ke 10? Maka nilai x itu selalu ditambah-tambahkan dengan 1, sama dengan x ditambah 1. Oke, modelnya seperti ini. Kita coba jalankan. Nah, kita klik do while, maka di sini sudah ditampilkan 1, 2, 3, 4 sampai 10. Nah, kenapa tidak dituliskan 11? Karena 11 itu sudah di luar syarat ini. Jadi syarat terakhirnya tadi selama nilai x lebih kecil atau sama dengan 10. Jadi kalau 11 kan sudah lebih besar dari 10. Jadi kalau kita uji misalnya ini, nah, x yang pertama tadi nilai awal x1 sama dengan 1. Nah, diuji. Apakah x lebih kecil atau sama dengan 10? Benar. Apakah 1 lebih kecil atau sama dengan 10? Apakah 1 lebih kecil atau sama dengan 10? Karena nilainya true, maka dituliskan di sini.
masuk X yang kedua. Nah, X yang kedua adalah 2. Nah, akan diuji. Apakah 2 lebih kecil atau sama dengan 10? True, benar, maka ditampilkan. Lalu, perintah berikutnya adalah X sama dengan X ditambah 1. Nilai X-nya itu bertambah. Jadi nilai X2 tadi adalah 2, ditambahkan dengan 1, berarti nilai X berikutnya, nilai X3 adalah 3. Lalu diuji nih. Do while. Lakukan perulangan hingga nilai X3 lebih kecil atau sama dengan 10. Karena true, maka dituliskan. Begitu seterusnya. Coba kita lihat ketika X sama dengan X10. Nah, nilai X10 adalah 10. Nah, ini yang terakhir. Lalu diuji. X sama dengan X ditambah 1. Berarti nilai X berikutnya, nilai X11 sama dengan nilai X10 ditambahkan dengan 1. Nah, nilai X11 ini sama dengan 11. Lalu diuji. Apakah 11 lebih kecil atau sama dengan 10? Nah, ternyata 11 ini kan lebih besar dari 10, sehingga jawabannya adalah false. Sehingga perulangan dihentikan. Nah, seperti itu kalau menggunakan do while. Nah, sekarang coba kita modifikasi ini, kita keluar dulu. Kita misalnya ganti ini, kita buat nilai startnya dari 10. Kemudian, lakukan perulangan hingga batasnya, misalnya batas terakhirnya adalah 1. Nah, perhatikan ini. Lakukan perulangan hingga nilai X lebih kecil atau sama dengan 1. Nah, pernyataan ini kan salah karena nanti kita tidak pernah mendapatkan nilai yang lebih kecil dari 1. Karena ini selama. Gitu ya. Jadi nanti masuk 10, yang diulang itu kan 10, 9, 8. Nah, itu kan bukan lebih kecil dari 1, tetapi lebih besar atau sama dengan 1. Nah, bagaimana supaya bisa turun? Maka ini kita kurangi dengan 1. Nah, coba kita jalankan. Nah, yang ditampilkan adalah 10, 9, sampai 1. Jadi, kenapa bisa dapat 9? Karena nilai X-nya adalah 10, dikurangi dengan 1, dapat 9 ini. Kenapa masih dituliskan 9? Karena nilainya itu masih lebih besar atau sama dengan 1. Begitu juga 8. Kenapa 8 masih dituliskan? Karena nilai 8 itu lebih besar atau sama dengan 1. Coba diuji, X-nya sama dengan 1. Lalu kemudian untuk putaran berikutnya, 1 dikurangi dengan 1, 0. Lalu diuji, apakah 0 lebih besar atau sama dengan 1? Ternyata false. Tidak. Makanya dihentikan. Nah, yang ketiga, ada do until. Nah, proses do until ini sebenarnya hampir sama dengan do while tadi, ya, tetapi perbedaannya di sini, kalau do until akan melakukan pengujian kondisi atau syarat terlebih dahulu, tetap sama seperti do while tadi. Jadi do while juga melakukan pemeriksaan kondisi di awal, kemudian selama syarat kondisi bernilai false, nah ini bernilai false, maka dilakukan perulangan. Tetapi kalau dia sudah true, maka berhenti. Jadi kalau kita bahasa Indonesiakan ini, lakukan perulangan sampai nilai berapa. Jadi kalau belum sampai ke nilai itu atau false, maka tetap dilakukan perulangan. Tetapi kalau sudah sampai ke nilai kondisi akhir, maka akan berhenti. Jadi contoh misalnya di sini, dim X as integer. Jadi kita deklarasikan variabel dengan tipe data integer. Lalu kita buat nilai awalnya itu kita ambil dari nilai desimal dari huruf A. Jadi nilai desimal dari huruf A itu 65 ya, A besar. Jadi untuk mengambil nilai desimalnya ya kita gunakan perintah ASCII. Jadi sama dengan perintah untuk mengambil nilai desimal dari tombol enter yang sudah kita pelajari sebelumnya.
Do until, lakukan sampai nilai X lebih besar dari nilai karakter dari Z, huruf Z. Nilai desimal dari karakter huruf Z. Baru tuliskan karakter dari X itu, lalu supaya bertambah nilainya, maka X dibuat counternya di sini, X sama dengan X ditambah-tambah dengan 1. Nah, begini nanti sintaksnya. Nah, kita lihat implementasinya di dalam Visual Basic. Kita kembali ke desain. Sama seperti tadi, kita copy lagi ini. Kita letakkan di sebelahnya. Kita buat teksnya ini do until. Kemudian ini kita ganti juga teksnya, tombolnya menjadi do until. Name-nya kita rubah menjadi B do until. Jangan ada spasi. Ini name list box-nya juga kita buat menjadi LST do until. Oke, sekarang kita codingkan. Misalnya kita mau menampilkan angka 1 sampai nilai huruf A, huruf Z sampai A di sini. Jadi kalau kita lihat tadi dari sintaksnya, nah ini X sama dengan ASCII dari nilai A. Berarti nilai desimal dari huruf A dilakukan perulangan sampai nilai X itu lebih besar dari nilai desimalnya si huruf Z. Jadi yang ditampilkan nanti A sampai Z. Nah, kita lihat di visualnya. Kita double klik tombol do until. Tinggal kita buat seperti ini. Kita deklarasikan dulu variabelnya dim X as integer. Tipe datanya. Kemudian nilai awalnya kita buat nilai X sama dengan nilai ASCII dari huruf A besar. Atau ini nanti kalau di konversi ini nilainya dimulai dari 65. Ya, kebetulan ASCII dari nilai A itu huruf besar adalah 65. Jadi tinggal kita buat di sini do until nilai X lebih besar dari nilai ASCII dari huruf Z besar. Baru bagaimana supaya bertambah nilainya? Maka kita buat nilai X sama dengan X ditambah 1. Jadi ini counternya. Kemudian apa yang kita lakukan? LST do until titik item titik add, kita tuliskan karakter dari X. Jadi kita ambil karakter dari X. Oke, kita buat seperti ini. Jadi yang diulang adalah nilai desimalnya, tetapi nanti yang kita tuliskan adalah karakternya. Jadi X ini kan tadi adalah integer, angka, tetapi nanti angka-angka itu akan kita rubah menjadi karakter. Nah, kita lihat hasilnya. Do until kita klik tombolnya, maka yang ditampilkan di sini A sampai Z. Oke, nah seperti itu nanti untuk penggunaan do until. Jadi perbedaannya tadi, kalau dia do until, maka seleksi itu akan dilakukan mulai dari awal, tetapi perulangan itu akan dilakukan selama nilai ini salah. Jadi kondisi selama nilai kondisinya salah. Tetapi kalau tadi untuk yang while itu sama, selalu dilakukan proses pemeriksaan terhadap kondisi, tetapi perulangan itu akan dilakukan selama kondisi ini benar. Jadi itu perbedaannya dengan until. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, ada perulangan while dan and while. Nah, ini juga hampir sama dengan do while tadi. Jadi hampir sama dengan do while ini. Yang while and while. Hanya saja yang berbeda sintaksnya. Jadi kalau kita lihat di sini sintaksnya,
dimulai dari deklarasi variabel, kemudian pengisian nilai awal, kemudian while kondisinya. Jadi sama seperti di do while tadi, pernyataannya apa, kemudian counternya, kemudian diakhiri oleh and while. Kita lihat contohnya di sini. Misalnya kita deklarasikan sebuah variabel dengan tipe integer. Kita buat misalnya x as integer, kemudian nilai awalnya kita buat adalah 1. Lalu kita masuk ke struktur perulangannya. While nilai x lebih kecil atau sama dengan 10. Lakukan perulangan selama nilai x lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, dalam perulangan juga boleh kita gunakan kondisi. Kita perhatikan di sini, yang kita lakukan selama perulangan itu adalah ada kondisi di sini untuk menyeleksi apakah nilai x itu bilangan ganjil atau genap. Nah, tinggal kita buat di sini, jika nilai x pada proses perulangan itu setelah dimoduluskan dengan 2 hasilnya adalah 0, maka kita buat nanti di situ tulisan x titik 2 genap, seperti ini hasilnya. Jadi kalau nilai x yang kita proses itu setelah kita moduluskan dengan 2 hasilnya adalah 0, maka kita buat di sini ganjil. Ya, ini ada kita tampilkan nilai x-nya digabungkan dengan keterangan yang kita cari tadi, hasil dari x modulus 2. Nah, begitu juga kalau bukan 0 hasil modulusnya, maka diambil nilai x-nya berapa, lalu ditampilkan ganjil. Jadi seperti yang ganjil ini 1, karena ini ganjil, maka diambil nilai x-nya berapa, kemudian ditulis di situ ganjil. Tapi kalau genap, diambil nilai x-nya berapa, dipasangkan dengan titik 2, kemudian genap. Kemudian ini counternya, supaya nilai perulangan itu bertambah. Kita lihat implementasinya di visual. Nah, kita lihat di desain sama seperti tadi. Ini kita copy lagi, kita pastekan di sebelahnya, kita buat saja di sini. Kemudian ini kita buat while. While and while. Kita buat seperti ini. Kemudian nama list box-nya kita ganti menjadi lst. Kita buat saja lst while. Lst while. Kemudian ini teksnya kita ganti menjadi while and while. Kemudian name-nya kita buat b while. Oke, kita buat seperti ini. Name-nya sudah kita ganti. Kita tinggal double klik saja tombol while. Lalu kita buat codingnya seperti ini. Dim x as integer. Kemudian x-nya kita buat nilainya 1. Lalu kita buat sintaksnya tadi. While nilai x lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, apa yang kita lakukan tadi? Tinggal kita buat di sini. Jika nilai x setelah dimoduluskan dengan 2 nilainya sama dengan 0, maka apa yang kita lakukan? Lst while titik items titik add, ditampilkan nilai x dan digabungkan dengan nilai string dari genap. Else selain dari hasil modulus 2 sama dengan 0, maka kita buat di sini lst while x-nya ditampilkan dan dibuat di sini tulisan ganjil. Kemudian counternya kita buat di sini x sama dengan x ditambah 1, sama seperti tadi. Ya, jadi seperti ini codingnya, sehingga kalau kita jalankan ini, lalu kemudian kita klik while and while. Oke, kita lihat di sini dulu. Nah, ini lebih besar sehingga perintahnya tidak dilakukan. Jadi ini kalau kita buat while, lakukan perulangan hingga nilai x lebih besar atau sama dengan 10. Jadi ini tidak bisa dieksekusi. Nah, seharusnya tadi ini selama
proses perulangan itu dilakukan selama nilai dari X itu lebih kecil atau sama dengan 10. Karena nilai X ini dimulai dari 1 menuju ke 10, berarti 1, 2, 3, 4, 9. Jadi 1 sampai 9 itu kan lebih kecil atau sama dengan 10. Baru bisa dilakukan proses perulangan. Nah, ini sudah benar. Kita coba jalankan. Kemudian kita klik tombol while and while, maka ini akan ditampilkan. Jadi ini nilai X dari 1, 2, 3 sampai 10 nilai X, dan ganjil genap ini adalah keterangan yang kita kondisikan di sini tadi. Jadi kalau hasil modulus 2 dari nilai X-nya sama dengan 0, maka ditampilkan nilai X-nya, kemudian dipasangkan dengan string genap. Tapi kalau misalnya selain hasil modulusnya tidak sama dengan 0, maka dibuat itemnya X, nilai X-nya dituliskan, kemudian ditambahkan dengan string ganjil. Nah, makanya seperti ini. Nah, seperti itu untuk penggunaan while and while. Nah, kita close dulu. Jadi seperti itu ya untuk penggunaan perulangan. Nah, yang ini tadi untuk yang for, kemudian ini untuk do while, ini untuk do until, kemudian ini untuk yang while. Jadi di dalam pernyataan atau apa yang kita lakukan selama perulangan ini boleh kita gunakan juga if atau kondisi. Jadi boleh juga kita modifikasi nilai-nilainya seperti apa, apakah kita mulai yang paling besar atau kita mulai dari nilai yang kecil. Nah, sekarang coba misalnya di dalam form kita ini coba ditambahkan satu list box lagi, dan label di sini seperti ini, ada perkalian, kemudian LST perkalian, ini name-nya Anda ganti menjadi LST perkalian. Kemudian ini tombolnya kita buat teksnya perkalian, kemudian kita ganti name-nya menjadi B perkalian. Saya seperti ini. Coba misalnya kita jalankan ini. Nah, bagaimana misalnya kalau kita buat hasilnya seperti ini nih. Nah, ketika kita klik perkalian maka muncul ini 1, 2, 3 sampai 10. Kemudian hasilnya juga ada. Nah, jadi tinggal kita gunakan perulangan di sini untuk membuat yang seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari struktur ini 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, dan hasil ini adalah hasil perkalian dari nilai 1 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan dengan 2, 4, 3 dikali 3 adalah 9, dan selanjutnya. Nah, sedangkan X dan sama dengan ini nanti adalah hanya simbol yang ditambahkan. Nah, kita lihat bagaimana codingnya di Visual Basic. Kita buka jendela codingnya. Kita double klik tombol perkalian. Nah, di sini sudah ada prosedurnya, tinggal kita buat. Kita deklarasikan variabelnya dim X, misalnya S integer. Kemudian nilai X-nya kita mulai dari 1. Kemudian misalnya kita gunakan perulangan do while nilai X selama nilai X lebih kecil atau sama dengan 10. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menampilkan proses perkalian seperti tadi. Jadi tadi kita tampilkan di list box LST perkalian. Jadi tinggal kita buat LST perkalian titik item titik add. Tinggal kita buat seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan apa? Kita tampilkan X, nilai X-nya adalah variabel perulangannya 1, 2, 3 sampai 10 nanti. Kemudian kita pasangkan dengan tanda kali. Jadi kita buat seperti ini, tanda kali. Kemudian kita pasangkan lagi dengan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita inginkan 1 kali 1. Jadi 1 itu tadi kita ambil lagi dari nilai X. Lalu kita pasangkan lagi dengan string sama dengan. Lalu kita pasangkan lagi dengan hasilnya. Jadi hasilnya itu diambil dari hasil perkalian antara nilai X dikalikan lagi dengan nilai X. Nah, seperti ini. Lalu kita buat counternya di sini, X sama dengan X ditambah 1. Nah, modelnya seperti ini. Nah, coba kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi coba perhatikan tadi.
Kalau kita buat seperti ini misalnya, oke, kita lihat. Jadi X ini tadi, yang satu ini diambil dari nilai X, kalinya adalah yang ini, kemudian satunya ini lagi diambil dari nilai X, kemudian sama dengannya adalah ini, string yang kita tambahkan, kemudian satu adalah hasil penambahan dari X dikalikan dengan X. Nah, seperti itu. Coba misalnya kita keluar dari sini, kita modifikasi misalnya, kita rubah ini menjadi 2, ya, counternya ditambah-tambah 2, kemudian kita jalankan, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, seperti itu nanti penggunaan perulangan. Coba kita jalankan lagi. Kalau kita klik for next, maka ini hasilnya tadi. Do while seperti ini juga. Do until, kemudian while and while, kemudian penggabungan dengan string. Coba kita lihat seperti ini tadi. Untuk memperdalam perulangan ini, maka coba berlatih untuk mengerjakan yang seperti ini, kemudian yang ini. Dicoba latihan nanti bagaimana mengerjakan model perkalian yang seperti ini. Baik, itu saja dulu untuk penjelasan perulangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.